Anda, kita akan langsung saja dimulai dari grup A. Kami persilakan untuk dapat membentuk barisan, menghadap Dewan Juri dan satu orang perwakilan untuk mengklik pada layar untuk menentukan tema pertanyaan. Baik, boleh diklik satu kali. Dapat kembali ke dalam barisan. Dan sebelumnya mungkin boleh untuk dicek terlebih dahulu. Betul. Cek. Sudah aman. Baik, dan untuk grup A mendapatkan tema pertanyaan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Harap disimak baik-baik untuk pertanyaannya. Pengembangan bentuk negara kesatuan sesuai ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kedaulatan rakyat sesuai ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghasilkan sejumlah prinsip utama yang membentuk kedaulatan Indonesia secara menyeluruh. Sebutkan prinsip-prinsip tersebut. Waktu menjawab 30 detik dimulai dari sekarang. Kedaulatan rakyat. Kedaulatan hukum. Kedaulatan negara. Kedaulatan wilayah. Pengakuan hak asasi manusia. Kedaulatan dalam hubungan internasional. Kedaulatan penuh atas pertahanan dan keamanan. Prinsip pembagian kekuasaan. Moral atau spiritual. Pelaksanaan otonomi daerah. Baik, semua sudah menjawab? Dan bagaimana penilaiannya kami persilahkan Dewan Juri. Baik, untuk nilai SMA Negeri 1 Kota Jambi mendapat nilai 100. 100 poin. Untuk grup A boleh kembali silakan ke podium. Baik, terima kasih untuk grup A dan kita akan lanjut ke grup B. Kami silakan untuk dapat membentuk barisan menghadap Dewan Juri dan satu orang perwakilan untuk dapat mengklik pada layar untuk menentukan tema pertanyaan. Silakan satu perwakilannya. Boleh kembali ke barisan? Sebelumnya boleh dicek dulu mikrofonnya. Cek. Baik, dan untuk grup B mendapatkan tema Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR. Harap disimak baik-baik untuk pertanyaannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak konstitusional warga negara, yakni hak individu, hak kolektif, dan hak masyarakat rentan. Sebutkan hak konstitusional warga negara yang termasuk hak kolektif. Waktu menjawab 30 detik dimulai dari sekarang. Hak memajukan diri. Hak membentuk keluarga. Hak untuk mengeluarkan pendapat. Maaf, ulangi lagi. Hak untuk mengeluarkan pikiran. Hak untuk bebas dari penyiksaan. Hak ikut bela negara. Mendapatkan pendidikan. Hak mengembangkan diri. Hak untuk ikut serta dalam hankam. Hak memperoleh jaminan beragama. Hak mengikuti pendidikan dasar. Baik, semua sudah menjawab adik-adik? Bagaimana penilaiannya kami persilakan Dewan Juri. Ya, baik. Nilai untuk SMA Negeri 12 Merangin mendapatkan skor 100. 100 poin. Wow, luar biasa. Silakan adik-adik dari grup B boleh kembali. Dan untuk berikutnya kami persilakan untuk grup C dari SMA N2 Kerinci untuk langsung berbaris menghadap Dewan Juri. Dan untuk satu perwakilannya kita akan langsung memenekan atau memilih untuk tema dari pertanyaannya. Silakan boleh. Satu perwakilannya. Baik, sambil menunggu boleh dicek dulu mikrofonnya. Cek. Baik, sudah aman ya. Baik, dan untuk grup C mendapatkan tema pengetahuan umum. Mohon disimak. Ini dia pertanyaannya. Pada ketentuan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan ini telah dibentuk dua undang-undang yang mengatur rekognisi kebudayaan baik sebagai
Intangible Heritage melalui Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan dan Tangible Heritage melalui Undang-Undang Cagar Budaya. Berkenaan dengan hal ini, sebutkan objek dari pemajuan kebudayaan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan. Waktu menjawab 30 detik dimulai dari sekarang. Tradisi lisan. Manuskrip. Adat istiadat. Ritus. Pengetahuan tradisional. Teknologi tradisional. Seni. Bahasa. Permainan rakyat. Olahraga tradisional. Baik, semua sudah menjawab adik-adik? Dan bagaimana penilaiannya? Kami persilakan Dewan Juri. Ya, karena jawabannya elok nian nilainya 100. 100 poin untuk grup C. Wah, boleh kembali adik-adik. Terima kasih, boleh kembali ke podium. Luar biasa sekali tentunya ya, betul. Kak Ciko, luar biasa ini untuk seluruhnya. Oke. Dan Ini tadi sudah kita mengeluarkan yang menyaksikan. maksimal betul di sesi kita yang pertama. Wow, luar biasa sekali. Oke, kita akan bacakan untuk perolehan poin sementara dan di sesi kita yang pertama. Untuk grup A mendapatkan total poin sementara 100 poin. Untuk grup B mendapatkan poin sementara 100 poin. Dan untuk grup C mendapatkan total poin sementara 100 poin. Wow. Dengan itu saya akan langsung mengundang untuk grup A. Untuk satu perwakilannya akan menekan untuk memilih pernyataan atau amplop nomor berapa. Silakan, boleh diklik satu kali. Diklik terlebih dahulu. Oke. Dan langsung boleh mengambil dalam fishbowl untuk menentukan argumentasi yang akan dibangun. Pro atau kontra. Dan untuk grup A mendapatkan argumentasi kontra. Dan amplop yang dipilih adalah amplop nomor 1. Boleh kembali silakan. Adik-adik grup A sudah ada 2 mikrofon. Betul? Boleh dipegang? Oke. Boleh dicek terlebih dahulu. Cek. Sudah aman? Untuk yang satunya silakan. Cek. Oke, sudah aman. Dan kita akan bacakan, ini dia pernyataannya. Impor beras dianggap sebagai cara untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar, terutama saat produksi domestik tidak mencukupi. Impor membantu mengatasi kesenjangan antara produksi beras nasional dan konsumsi masyarakat, mencegah kelangkaan dan kenaikan harga yang drastis. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, kami sangat tidak setuju dengan adanya pernyataan tersebut. Yang pertama kami akan menegaskan bahwasanya Bulog saat ini telah memiliki real estate yang artinya mereka dapat memperoleh padi atau beras yang begitu banyak. Maka kami akan masuk dalam poin pertama, kami akan mengatakan bahwasanya kita tahu dengan adanya impor beras itu akan memakan biaya cukup tinggi dari APBN. Yang pertama, jikalau akan ada pernyataan bahwasanya itu akan menciptakan kalau impor beras itu hanya untuk rakyat, jadi rakyat hanya membeli, itu sangat tidak efisien. Maka kami akan menjelaskan bahwasanya impor beras untuk peran pemerintah untuk menjaga harga impor beras itu tetap stabil adalah dengan mempertahankan ataupun menurunkan harga impor beras tersebut. Artinya pemerintah membeli impor beras dari luar negeri itu tersebut lalu menurunkan harganya pada rakyat. Ini sangat tidak efisien. Maka kami di sini akan menjelaskan bahwasanya APBN dapat dikelola dengan efisien itu sesuai pasal 23 ayat 1. Jadi kami di sini sangat 23 ayat 1. Maka kami di sini menyatakan bahwasanya kami sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Kami jelaskan pada fokus utamanya itu sebagai mitigasi atau solusi dari negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang dianugerahi dengan kesuburan tanah yang sangat tinggi. Dan juga yang kedua, banyak sekali cara-cara budaya tradisional yang telah memelihara dan juga melestarikan dari pasukan-pasukan daerah. Seperti contohnya yaitu padi yang telah disimpan 100 tahun di suatu daerah di NTT. Dan juga hal tersebut bisa menjadi peran atau potensi dari negara Indonesia bisa menciptakan yang namanya ketergantungan bagi negara lain. Bukan Indonesia menjadi tergantung kepada negara lain. Kita lihat
melihat contohnya seperti Jepang. Jepang sekarang mengalami kenaikan harga beras yang sangat tinggi, sedangkan Indonesia masih stabil hingga saat ini. Bagaimana hal tersebut bisa menjaga kestabilan? Yang pertama, karena generasi-generasi Z atau misalnya petani-petani modernisasi sudah menerapkan hal-hal seperti contohnya seperti penyiraman air menggunakan drone dan juga irigasi-irigasi yang sudah disubsidi oleh pemerintah. Lalu yang ketiga, kami membahas tentang bagaimana efisiensi hal tersebut bisa menciptakan yang namanya potensi pangan yang sangat-sangat melimpah dan juga bertahan bagi negara Indonesia. Kami bakal menjadi tim kontra. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih untuk grup A. Dan bagaimana penilaiannya Dewan Juri, kami persilakan. Baik, tepuk tangan dulu untuk regu A. Iya, regu A melihat dalam perspektif manfaat ya. Bahwa sebetulnya impor beras itu manfaatnya sedikit karena kemudian lebih harus ditekankan kebijakan yang komprehensif dari pemerintah. Ini yang bahasa saya ya. Kaitan dengan tadi pengolahan APBN yang lebih efisien. 23 ayat 1. Siapa yang tadi yang ini ya? 23 ayat 1 siapa? Hafal nggak? 23 ayat 1. Pasal 23 ayat 1 berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan tanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, good. Tadi kaitan juga bagaimana sebetulnya harus ada kebijakan untuk memodernisasi pertanian kita gitu ya. Untuk kemudian itu bisa mencukupi. Termasuk tadi awal saya dengar ada Bulog disampaikan. Iya ya. Bulog yaitu sebagai stabilitas lembaga yang kemudian mempunyai kewenangan untuk menstabilkan harga. Itu yang tadi disampaikan. Nah, sebetulnya tadi ada ini nanti PR. Ada beberapa undang-undang terkait ya. Ada Undang-Undang 18 2012 itu tentang pangan. Nanti kaitan dengan bagaimana impor itu diatur di situ seperti apa. Nanti dibuka-buka itu ya, kaitan dengan impor beras itu. Oke, saya kira cukup bagus tadi, sudah cukup komprehensif. Karena ini final, pertanyaan saya adalah mau nilai berapa? 25. 25 untuk regu A. 25 poin. Wow, langsung ya di-approve. Oke, terima kasih untuk grup A dan kami persilakan untuk satu perwakilannya dari grup B untuk dapat menekan untuk memilih amplop nomor berapa untuk pernyataan yang akan dibacakan. Boleh satu kali saja. Dan juga boleh mengambil untuk mendapatkan argumentasi yang akan dibangun. Untuk grup B mendapatkan pro. Boleh kembali? Baik, Adik-adik, boleh digunakan terlebih dahulu untuk mikrofonnya? Cek, halo. Cek. Sudah aman? Oke, sudah aman. Kita akan bacakan untuk pernyataannya. harap disimak baik-baik. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi untuk migrasi ke luar negeri merupakan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah. Karena hal ini merupakan hal positif dalam upaya mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat dengan tingkat keahlian yang rendah. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Dewan Juri yang kami hormati. Kami dari Grup B SMA Negeri 12 Merangin sangat setuju dengan mosi penyerapan tenaga kerja yang tinggi untuk migrasi ke luar negeri merupakan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah karena hal ini merupakan hal positif dalam upaya mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat dengan tingkat keahlian yang rendah. Maka kami memiliki mosi yang akan kami bangun yaitu bila kita melihat faktanya di Indonesia ini masih adanya tingkat minimalnya lapangan pekerjaan, sehingga dengan adanya penyerapan tenaga kerja tinggi untuk migrasi ke luar negeri dapat mengurangi angka pengangguran yang terjadi di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 27 ayat 2 yang dimana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, di mana yang artinya dengan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dapat menjamin penghidupan yang layak bagi tenaga kerja Indonesia itu. selain itu juga
Keberadaan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri itu mempererat hubungan bilateral antar negara, terutama hubungan antara tenaga kerja dan perlindungan pekerja migran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Hal ini juga termasuk peningkatan sumber daya manusia dan tertera pada rumusan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, yang mana meningkatkan kreativitas sumber daya manusia. Maka dari itu, kami Grup B menyatakan sangat setuju terhadap mosi tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk Grup B, luar biasa. Dan bagaimana untuk penilaiannya, kami persilakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Grup B. Ya, sudah cukup bagus ya untuk menyampaikan tadi argumentasi pro. Pertama dari pas landasan dulu ya, 27 ayat 2, oke, ayat 27 ayat 2. Kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran. Bukan migran. Migran pusing nanti. Migran. Ya. Ini undang-undang ini adalah merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah negara hadir dalam konteks perlindungan pekerja migran yang ada di luar itu ya ininya ya. Nah kemudian tadi kaitan dengan bagaimana lapangan kerja yang minim dan itu mengurangi angka pengangguran dengan metode itu. Kemudian dikaitkan dengan peningkatan SDM sesuai sila ketiga tadi itu ya. Kaitan dengan bagaimana mendorong kreativitas sumber daya manusia. Gitu toh ininya. Oke, cukup bagus, argumentasinya juga sudah runtut. Nunggu nilainya ya. Nunggu ditanya apa nunggu nilainya? Oke, saya tanya, ini mau nilai berapa? Pak, 25. Oke, 25. 25 poin untuk Grup B. Luar biasa sekali tentunya. Sekarang kita lanjut ke Grup C. Kami persilakan untuk satu orang perwakilan untuk dapat mengklik pada layar untuk menentukan nomor pernyataan yang akan didapatkan dan akan mengambil argumentasi di dalam fishbowl-nya apakah pro atau kontra. Baik, dan untuk Grup C mendapatkan amplop nomor 3 dan akan membangun argumentasi pro. Kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Boleh dicek terlebih dahulu untuk mic-nya. Tes. Oke, baik. Sudah aman ya? Sudah aman untuk yang satu lagi? Sudah aman? Cek. Cek. Oke, sudah aman ya. Sudah siap semuanya, disimak baik-baik pernyataannya. Untuk Grup C, tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia memiliki efek negatif bagi masalah tenaga kerja di Indonesia, yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesempatan kerja, dan menurunkan tingkat upah pekerja lokal. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik Dewan Juri yang terhormat, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari SMA Negeri 2 izin menjawab mosi tersebut, yang mana mosi tersebut berbunyi yaitu tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia memiliki efek negatif bagi masalah tenaga kerja di Indonesia, yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesempatan kerja, dan menurunkan tingkat upah pekerjaan lokal. Kami sangat-sangat setuju dengan mosi tersebut. Mengapa demikian? Dikarenakan dengan adanya perekrut tenaga kerja asing ke Indonesia ini dapat menurunkan dari kreativitas budaya lokal kita, warga lokal kita, yang mana warga lokal kita ini seperti yang kita ketahui, kita warga wilayah negara Indonesia ini adalah wilayah yang luas, terdiri dari berbagai populasi, yang mana angka pengangguran yang ada di Indonesia ini sangat tinggi, yang mana kita seharusnya memprioritaskan tenaga kerja dari warga lokal kita dibandingkan kita merekrut dari tenaga kerja asing. Dan juga hal ini juga dapat menyebabkan ketergantungan yang ada pada negara kita, yang mana ini sangat-sangat bertentangan dengan visi misi masa depan kita, visi misi presiden kita, yaitu untuk menjadi negara yang lebih mandiri.
Dalam hal ini, TKA ini bisa membuat kesenjangan sosial dan bisa membuat kecemburuan dari masyarakat lokal sendiri. Dan hal ini juga bertentangan dengan pasal 28H ayat 2, yaitu setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus dan persamaan yang bisa memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Seperti yang teman saya bilang tadi, masalah kecemburuan ini melenceng dengan pengamalan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana keadilan Mosi ini selaras dengan pasal 28D ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja. Tentu saja kami sangat setuju dengan mosi tersebut dikarenakan sebagaimana kita tahu bahwa negara Indonesia ini memiliki populasi yang banyak. Jadi lebih baik kita memanfaatkan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Terima kasih. Oleh karena itu kami dari Ergo C sangat-sangat setuju dengan mosi tersebut. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih untuk grup C. Dan bagaimana penilaiannya kami persilahkan Dewan Juri. Baik, tepuk tangan dulu untuk grup C. Tadi sudah disampaikan saya dari dasar hukumnya dulu ya, kaitan dengan 28D ayat 2. Coba diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 28D ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oke, tadi juga ada 28H ayat 2. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 28H ayat 2, setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Iya, oke. Good. Nah, dari situ sebetulnya dikembangkan kaitan dengan azas manfaatnya. Sebetulnya masuknya tenaga kerja asing itu memang mengganggu. Ya, tadi disampaikan itu. Mengganggu karena kemudian satu, ya, pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Harusnya diprioritaskan untuk tenaga kerja Indonesia. Pertama itu. Makanya kemudian nanti di PR-nya grup C, lihat Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan syarat. Boleh ada tenaga kerja asing, tetapi yang tidak kompetensinya tidak ada di Indonesia. Itu intinya gitu ya. Nanti dilihat itu. Jadi supaya ada transfer of knowledge-nya dengan tenaga kerja Indonesia. Kedua adalah bahwa tidak sesuai dengan visi Presiden, itu bagus nih. Bahwa Indonesia harus mandiri. Dengan demikian, ketika Indonesia mandiri, semua harus dikerjakan oleh putra-putri Indonesia. Berarti siap toh? Siap, oke. Oleh karena itu, karena sudah siap, mau nilai berapa? 25 untuk C. 25 poin. Wow, seru sekali ya Kak Rachel. Di sesi kita yang kedua ini, sepertinya tidak mau kalah ya, betul? Sengit sekali ya Iya, betul. nilainya. Wah, ini kita akan membacakan sekarang Betul. total poin sementaranya. Dan untuk grup A mendapatkan total poin sementara 125 poin. Dan untuk grup B mendapatkan poin sementara 125 poin. Dan juga untuk grup C mendapatkan total poin sementara 125 poin. Baik, kalau sudah disimak baik-baik pertanyaannya, tapi sebelum itu kita akan tes tombol terlebih dahulu. Kita coba untuk grup A, 3, 2, 1. Nice, aman. Oke, Kita lanjut sudah untuk aman ya. grup B, 3, 2, 1. Aman juga, kita grup C, 3, 2, 1. Baik, sudah aman dan juga berfungsi. Kita coba untuk adik-adik grup A, B, dan juga C. Boleh ditahan dulu. Kita akan hitung bersama. Dari 3, 2, 1. Oke, sudah berfungsi semuanya. Sudah siap adik-adik? Kita akan langsung bacakan, ini dia pertanyaannya.
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bunyi alinea kedua adalah C5. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kami serahkan kepada Dewan Juri. Regu C 10. 10 poin. Wow, untuk pembuka ya, betul penyemangat untuk adik-adik yang lain ya. Kita akan menuju untuk pertanyaan berikutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan asas-asas pengaturan pemerintahan daerah. Sebutkan asas-asas tersebut. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sayang sekali tidak yang menjawab ya. Kami Ada yang mau jawab, tapi nggak dikurangi nilai kalau sekarang. Boleh dicoba. Ayo. Enggak. Pakai mic. Pakai mikrofonnya. Izin menjawab Dewan Juri, asas otonomi dan tugas pembantuan. Itu benar. Tetap semangat, boleh berikan tepuk tangan. Berarti nextnya harus lebih yakin lagi ya untuk jawaban masing-masing. Mungkin menjaga poin seperti itu. Jadi aman. Betul. Dan kita akan menuju untuk pertanyaan berikutnya. Bersiap? Penetapan terbaru Provinsi Jambi dilakukan melalui Undang-Undang C2. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022. Kami serahkan kepada Dewan Juri. C10. 10 poin. Kembali. Semangat untuk grup A dan juga grup B. Sepertinya tahu Kak Rachel, tapi kalah cepat. Oh, kalah cepat ya. Oke. Soal selanjutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan pasal 20A ayat 2 adalah C2. Bismillahirrahmanirrahim. 5. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat. Saya ulangi. Dalam melaksanakan fungsinya selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Kami serahkan kepada Dewan Juri. C10. 10 poin. Wah, adik-adik. Keren ya, berhati-hati karena di rumusan pasal, betul ya. Baik, kita akan menuju untuk pertanyaan berikutnya. Disimak adik-adik. Pada rapat besar tanggal 15 Juli 1945, Soekarno menegaskan bahwa dengan diterimanya rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, anggota-anggota telah mufakat bahwa dasar, falsafah, dan sistem yang dipakai dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar adalah dasar kekeluargaan atau gotong royong. Dengan menyetujui kata keadilan sosial dalam preambul berarti merupakan protes kita yang maha hebat kepada dasar individualisme. Sikap menolak paham individualisme. A2. Sila kedua, kewarisan yang adil dan beradab. Kami serahkan ke Dewan Juri. A10. 10 poin. Hebat ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Siapakah tokoh yang mengusulkan agar Bhinneka B4. 5. Muhammad Yamin. Kami serahkan Dewan Juri. 10. 10 poin. Wow, 10 poin semua dari tadi ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Tata urutan dan rumusan Pancasila secara resmi diatur melalui 5. A3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
Kami serahkan ke Dewan Juri. A-5. Tetap semangat untuk semangat ya. grup A. Kita akan bacakan kembali soalnya untuk grup B dan juga grup C. Simak. Tata urutan dan rumusan Pancasila secara resmi diatur melalui 5, 4, 3, 2, 1. Kami serahkan ke Dewan Juri. Ada yang tahu yang nggak dikurangi nilainya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Penonton ada yang tahu? Kalau gitu juri yang tahu. Jadi jawabannya adalah Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Itu dia. Terima kasih untuk Dewan Juri. Baik, harap disimak baik-baik untuk soal selanjutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bunyi pasal 24C ayat 6 adalah C5. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 24C ayat 6 berbunyi pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Bagaimana Dewan Juri? C10. 10 poin kembali direbut oleh grup C. Adik-adik yang lainnya tetap semangat. Masih aman? Oke, fokus ya adik-adik yang lainnya ya. Kita akan menuju untuk pertanyaan berikutnya. Sebelum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia diatur dalam ketetapan MPR nomor C2. Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. kami serahkan ke Dewan Juri. 10. Poin. Adik-adik A dan juga B boleh lebih bersemangat lagi. Tahu ya, tapi kalah cepat aja ya. Oke, kita langsung semangatkan lagi untuk pertanyaan berikutnya. Pada masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia berada dalam kekacauan moneter. Ada 4 mata uang yang beredar. Mata uang terbitan The Javase Bank, Golden Jepang, The Japanese Rijiri. Dan 2 jenis mata uang Jepang lainnya, Dai Nippon Emisi dan Dai Nippon Teikoku Seibu. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa memiliki mata uang sendiri adalah simbol mutlak kedaulatan sebuah negara. Mata uang yang pertama kali digunakan oleh negara Republik Indonesia adalah 5, 4, 3, 2, 1. Ragu sepertinya Dewan Juri ya. Ada yang tahu? Nggak dikurangin. Ayo coba. Penonton ada yang tahu? Boleh dicoba? Boleh, angkat tangan. Salah kan nggak dikurangin? Enggak? Enggak. Mau jawab? Boleh? Boleh, silakan dicoba. Boleh Mas mikrofonnya. Jawabannya ori uang Republik Indonesia. 100. Itu dia jawaban yang tepat ya. ternyata 100-nya dapat di sana ya. Baik, kita akan menuju untuk Soal selanjutnya. Konferensi Meja Bundar atau KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda dari Agustus hingga November 1949 menjadi titik balik bersejarah yang mengakhiri konflik fisik dan diplomatik antara Indonesia dan Belanda. Apa kesepakatan yang dihasilkan oleh konferensi Meja Bundar tersebut? 5, 4, 3, 2, 1. Kami serahkan kembali kepada Dewan Juri. Mau jawab? Enggak. Waduh, penonton ada yang mau jawab? Ayo, kalau mau. Enggak ada. Ya udah, juri aja yang tahu ya. Oke, jawabannya adalah penyerahan kedaulatan Indonesia kepada
Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Juri 100. 100.000 untuk Ibu ya. Terima kasih Ibu. Mohon bersiap-siap kembali adik-adik. Untuk soal selanjutnya. Tanggal berapa yang merupakan tanggal penetapan Provinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah Swatantra tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau? 5, 4, 3, 2, 1. Aduh, sayang sekali jika tidak ada yang menjawab. Kembali kita serahkan kepada Dewan Juri. Bapak-bapak dari Jambi ada yang bisa jawab? Ya sudah, ada yang mau jawab? Gak tahu juga. Ini tentang, oh silahkan. Dicoba ya Bu ya? Iya. 6 Januari tahun 1957. Ya. Saya nggak ngasih minus kok, tenang aja. Tapi jawabannya masih salah. Jawabannya benar adalah tanggal 31 Juli 1958. Ya, itu dia jawabannya tepat. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua. Biar lebih semangat lagi Kak Reca. Tetap semangat dan kita akan bacakan soal selanjutnya. Wow, sangat sengit sekali ya. Kita sudah coba dari sesi 1, 2, dan 3. Wah, seperti di sana Betul. sudah. Oke, adik-adik bergembira. boleh harap tenang. Karena kita belum tahu ya siapa yang akan mewakili dari Provinsi Jambi menuju Jakarta ya. Sambil menunggu hasil dari Dewan Juri, kita akan tanyakan terlebih dahulu untuk kesan dan pesannya dari masing-masing grup. Oke, sudah selesai Masih mau adik-adik? lanjut sepertinya. Betul ya. Oke, boleh silakan disampaikan untuk pesan-kesan selama melewati final ya. Betul. Boleh silakan. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat dan MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan kesan-pesan saya. Pertama-tama saya berterima kasih kepada MPR RI yang telah mengadakan lomba ini. Ini sangat bermanfaat bagi kita di era globalisasi dan modernisasi yang saat ini menurunkan paham akan nilai-nilai Pancasila dan munculnya paham individualisme dan materialisme. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing kami juga, Bu El dan Pak Wahyu. Kami juga mohon maaf bahwasanya kami telah berhasil berada di sini di final. Ini merupakan kami bangga masuk sini dikarenakan kami waktu kami latihan hanya 4 hari. Jadi kami di sini. Ada yang mau nambahin nggak? Ada yang menambahkan? Dibantu temannya? Silakan dibantu. Mau makasih juga sama orang tua yang udah ngedukung di situ. Oh ya, halo. Wow, ramai sekali ya Betul, ternyata. itu dukungan ya. Betul. Yes. Boleh ada yang disampaikan lagi? Baik. Silakan. Sudah cukup atau ada yang ingin ditambahkan? Cukup Sudah saja. cukup? Oke, baik. adik-adik Terima di sini. kasih Terima untuk kasih adik-adik. grup A. Betul. Sudah luar biasa ya. Ya, sudah sampai Boleh di sini berikan ya. tepuk tangan untuk grup A. Kita lanjut ke grup B, yaitu dari SMA N12 Merangin. Kami silakan untuk dapat memberikan kesan dan pesannya. Baik, terima kasih. Yang pertama, tak lupa kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga yang kemudian telah memberikan kita rahmat sehingga kita berkumpul di ballroom Sisbel ini dalam keadaan sehat walafiat di final LCC 14 Provinsi Jambi. Kemudian kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pembina kami Ibu Vivit Juarnisi yang telah memberikan kami arahan dan juga bimbingan dan secara sabar melatih kami dan juga Bapak Wiji selaku kepala sekolah. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMA Negeri 12 Merangin yang telah memberikan kita dukungan, support sehingga kita dapat berdiri di panggung final LC14 ini. Dan tak lupa juga kepada orang tua kami yang telah menonton secara live di YouTube. Dan juga ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami dapat bertemu dengan Bapak Ketua MPR RI dan juga Bapak Ibu Dewan Juri yang sangat luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu dan juga untuk kita. Mungkin hanya ini dari saya. Terima kasih.
Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada ya? Oke, baik. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk grup B dari SMAN 12 Merangin. Silakan. Baik, saya Untuk izin grup C. mewakili dari SMA Negeri 2 Kerinci. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada MPR dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang sudah menyelenggarakan lomba LCC 4 Pilar yang mana ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami generasi muda yang kesulitan untuk mengakses dari dan memahami dari makna dari 4 pilar. Dan juga kami ingin berterima kasih kepada pembina dan kepala sekolah yaitu Bapak Henry SPD dan Bapak Mikel yang sudah membina kami selama kurang lebih 1 bulan penuh, dan kami juga sudah melalui banyak kesulitan bersama, dan juga disinilah hasil yang kami dapatkan. Dan saya ingin juga mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa kita ini adalah pemenang, dan pemenang itu yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai 4 pilar ke dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih. Keren banget. Ada lagi? Sudah cukup? Ada lagi? Oke, ada lagi. Dan Silakan. kami mau berterima kasih kepada orang tua yang telah hadir dan yang menonton di rumah, dan teman-teman seperjuangan yang telah bersemangat untuk mengikuti, mendukung kami dan menonton kami di rumah secara langsung ataupun tidak langsung. Baik, sudah cukup? Wow, adik-adik yang luar biasa ya, Kak Rachel. Baik, dan tadi kita sudah mendengarkan kesan dan pesan dari para peserta. Sekarang kita akan mendengarkan hasil dari Dewan Juri. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita sudah memasuki babak final. Tadi sesi 1, 2, dan 3 sudah kita laksanakan. Cukup seru ya? Nah, cuma sebelum baca, ini ada pesan-pesan ya. Jadi yang pertama, ini selain lomba, ini apa? Ajang silaturahmi. Ya benar ya, adik-adik, kalau ini dari 5 sekolah di daerah yang berbeda. Jadi artinya jauh-jauh. Kalau nggak ketemu di sini nggak saling kenal kan? Nah jadinya pererat tali silaturahmi, minta nih nanti kontak teman-temannya. Jadi saling mengenal, ada apa di daerah bisa saling bertukar pikiran. Yang kedua ini adalah pelajaran dari 4 pilar. Tapi jangan hanya dihafal. Harus dihayati, tadi udah disampaikan kan? Diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya belajar baca, tapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ini lomba, jadi harus ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi nanti yang menang, ini kan belum tahu nih nilainya. Yang menang yang mewakili Provinsi Jambi ke Jakarta, bukan hanya bawa nama sekolah, tapi membawa nama Provinsi Jambi. Yang belum berhasil ke Jakarta tahun depan, jadi harus lebih belajar, terutama belajar mengenai, tadi banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai provinsi, benar ya, provinsi masing-masing nih artinya ya, Jambi ya Provinsi Jambi, tadi ada undang-undang, ada sejarah Provinsi Jambi, kelihatannya pada diem nih. Nah artinya itu mesti ditingkatkan supaya nanti tahun depan bisa lebih ngejar lagi. Oke, sekarang saya bacain nilainya. Pertama, saya akan menyampaikan nilai dari Regu A. Regu A SMAN 1 Kota Jambi memperoleh nilai 130. Regu B dari SMAN 12 Marangin. Benar ya? Merangin. Memperoleh nilai 135. Regu C dari SMAN 2 Kerinci
memperoleh nilai 175.